Setan adalah penipu ulung, juga berusaha seolah-olah suara malaikat. Bagaimana membedakan dengan suara Roh Kudus? Nah saudara, saya ambil contoh. Suara di dalam dunia roh itu bisa dari dirimu, bisa daripada Roh Kudus, bisa dari pertipuan setan. Ambil contoh, kamu berdosa. Nah ini adalah satu kalimat yang bukan sesuatu yang kita dengar dari orang lain, tapi dari dunia yang bukan suara teman-teman kita. Seorang berbuat salah, lalu ada suara kamu berdosa. Itu mungkinkah dari Roh Kudus? Mungkin. Karena Roh Kudus datang mengakibatkan manusia menegur diri tentang dosanya. Jadi itu kalau kita mengatakan. Kedua, mungkinkah pekerjaan teguran hati nurani? Mungkin. Misalnya di dalam perjanjian lama, kita melihat itu Daud waktu dia dikejar sama Saul. Akhirnya Saul mengaku dia berdosa karena hatinya menegur dia. Demikian juga Alkitab mengatakan, jikalau hati kita tidak menegur kita, maka Tuhan lebih besar daripada hati. Di situ mencatat ada kemungkinan hati menegur. Ketiga, mungkin tidak setan sekarang memberikan satu tuduhan. Mungkin karena setan mempunyai 3 pekerjaan yang besar. Pertama, menantang Allah. Itu namanya istilah setan, berarti penantang. Istilah setan hanya muncul 4 kali di seluruh perjanjian lama. Tidak sebanyak apa yang kita bayangkan. Lalu di perjanjian baru lebih banyak, karena progresif, itu revelation. Kedua adalah dia ada pencoba untuk menjatuhkan manusia ke dalam dosa. Ketiga, dia adalah penuduh bagi orang suci di hadapan Tuhan Allah. Ini 3 pekerjaan yang paling besar dari setan. Dia menantang rencana Allah, dia menggoda manusia berbuat dosa. Lalu orang suci yang sudah berdosa, dia mengadu di hadapan Allah supaya Allah lepas hubungan atau tidak lagi mencintai dia. Ini 3 pekerjaan setan. Maka setan juga menuduh di dalam hati kita tentang kita berdosa. Nah, saya bagaimana tahu engkau berdosa? Ini dari Allah atau dari hati nurani atau dari setan? Saudara-saudara, kalau dari hati nurani, kau berdosa, lalu engkau menyesal, engkau sedih, engkau melihat fakta, tapi tidak ada way out. Itu dari suara hati nurani. Tetapi kalau dari setan, kau berdosa, sesudah itu memberikan semacam destruksi kepada pengharapanmu, sehingga engkau seolah dibuang oleh Tuhan, lalu engkau memikirkan diri tidak berguna, hampir mau membunuh diri, atau menjadi orang yang jiwanya tidak beres dan tidak seimbang lagi. Itu dari setan. Yang dari Roh Kudus, kau berdosa, dan selanjutnya itu bertobatlah. Dia akan mengatakan, aku akan memberikan pertolongan kepadamu, aku akan memberikan pengertian kepadamu melalui Kristus yang mati bagimu, melalui firman. Dia akan membimbing kita kembali. Jadi Roh Kudus selalu konstruktif, setan selalu destruktif, dan hati nurani selalu mengetahui fakta dan tidak tahu harus bagaimana. Roh Kudus memimpin kita dengan sifat konstruktif, selalu melalui firman Tuhan yang sudah diwahyukan oleh Dia juga. Itu sebab roh kebenaran memakai kebenaran, menghibur, menguatkan dan mengembalikan iman kepada Tuhan.